Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro dan Mbak Bro semuanya ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini di hadapan saya ada handphone Redmi 9. Nah, ini untuk kasusnya handphone ini terkena hujan ya. Jadi kehujanan dan tentunya basah, cukup banyak air masuk tadi di casing-casingnya. Ini udah saya bongkar. Dan ini baru kemarin sore ya, jadi satu malam ini udah coba dimasukin ke beras sama empunya, tapi tidak ada pengaruhnya. Kalau kemarin itu masih sempat hidup, ditahankan satu malam itu ditaruh beras, tapi untuk siang hari ini handphonenya mati. Nah, ini setelah saya bongkar ternyata itu masih seperti itu ya. Jadi air jika masuk ke mesin, ke PCB handphone, ke komponen handphone, itu biasanya terus timbul jamur seperti ini. Jadi kalau dimasukin beras menurut saya kurang efektif ya, jika handphonenya memang dirasa tercebur air atau kehujanan. Nah, itu dipastikan dibongkar saja ya, dibersihkan. Mungkin ada yang memang ditaruh di beras itu masih aman, cuman mungkin karena airnya tidak masuk ke komponen-komponen yang memang bersifat vital ya, jadi pada akhirnya kering sendiri. Tapi kalau masuk ke komponen vital seperti resistor dan kapasitor, atau ke IC yang lain, atau ke soket kayak soket kamera, soket LCD seperti ini, biasanya itu timbul jamur. Dan tentunya kalaupun hidup dibiarkan terlalu lama juga nanti pada akhirnya korosi dan terjadi putus jalur. Jadi paling efektif yaitu harus dibongkar dan dibersihkan. Setelah itu dikeringkan. Jika tidak bisa sendiri, bawa ke counter terdekat atau teknisi terdekat biar dibersihkan, dan tentunya handphonenya bisa bertahan lama kembali ya. Nah, untuk membersihkannya cukup mudah, bisa menggunakan pakai sikat gigi bekas seperti ini. Nah, kalau ada yang punya cairan thinner bisa menggunakan cairan thinner. Kalau yang nggak ada cairan thinner bisa juga dikeringkan dengan menggunakan minyak kayu putih juga bisa, atau pakai cairan yang lain yang tentunya tidak menghantarkan konslet ya. Jadi cairan ini yang sifatnya cepat kering, jadi kayak pakai pertamak juga nggak apa-apa. Tujuannya untuk membersihkan jamur-jamurnya atau karat-karatnya ya. Jadi langsung saja, ini udah saya teteskan thinner, disikat sini, langsung saya sikat aja ini yang ada karatnya. Nah, juga untuk soket-soketnya ya, kita lihat aja di mana letak yang ada itunya ya, ada karatnya. Kalau kesini ini kan nggak ada bekas-bekas airnya sama sekali ya, kita cek. Juga untuk yang depan ini hanya di bagian soket-soketnya ada putih-putihnya, kita sikat aja semuanya. Di soket-soket ini kita sikat pakai cairan thinner atau pakai cairan yang lain, tentunya cairan yang cepat kering ya. Nah, setelah itu kita bisa keringkan pakai hair dryer. Kalau nggak punya hair dryer, ditaruh aja juga enggak apa-apa, nanti juga kering sendiri, karena sifat kayak thinner, cairan-cairan ini kan cepat kering ya. Nah, ini yang paling parah tadi di sini ada jamurnya. Ini kalau dibiarkan saja tentunya ini bisa buat korosi dan nanti pada akhirnya jadi karat dan menyebabkan putus jalur, sehingga menyebabkan salah satu interface atau fungsi dari handphone bermasalah. Ini udah bisa dilihat, ini udah lumayan bersih ya. Nah, untuk antisipasi agar karat tidak ada, nanti bisa dikasih cairan. Kalau saya biasa menggunakan cairan bluk, cuman kalau teman-teman nggak ada, nanti bagian yang sini ini kan tadi korosi banget ya, bagian korosi bisa setelah dikeringkan bisa ditambahkan minyak dikit, nggak apa-apa. Tujuannya agar korosinya itu berhenti dikit aja ya. Kalau saya biasa menggunakan, kalau udah seperti ini saya kasih
cairan plug seperti ini. Pakai cairan plug, saya pakai ini. Nah, kita sikatkan sini ya. Tujuannya agar ini setelah bersih, tapi biasanya kalau udah komponen sudah pernah karat itu, kalau tidak dikasih plug atau pelumas yang lain, itu biasanya tetap berkembang masih karatnya. Nah, makanya untuk antisipasi dikasih sedikit pelumas, tidak apa-apa. Kalau saya menggunakan pakai itu ya, pakai plug. Untuk soket-soketnya juga sama, nggak masalah. Seperti ini kita sikat aja. Nah, ini udah cukup bersih ya untuk mesinnya. Nah, jangan lupa untuk di soket-soketnya sini dicek juga, di soket bagian LCD, soket untuk fleksibel ke bawah itu sebaiknya disikat juga. Takutnya masih ada jamur. Ini nanti kalau konektornya karatan juga bisa menyebabkan putus jalur. Kita cek untuk baterainya juga ya, soket baterainya ternyata masih bersih, aman. Nah, untuk selanjutnya setelah kita pastikan kering, nah ini kan kalau pakai thinner cepat kering ya, kita langsung coba aja. Kita coba pasang, mudah-mudahan ini bisa hidup kembali ya. Dan ini LCD nya juga seharusnya di ini dulu, apa, di hair dryer, jadi biar benar-benar kering. Kita coba hidupkan. Nah, ini udah hidup kembali nih. Tadi sempat mati handphonenya. Nah, ini sudah bisa hidup kembali karena faktor air. Ternyata baterainya masih 58%. Jadi cukup mudah sebetulnya untuk mengatasi handphone masuk air, dan tentunya jangan ditunggu sampai lama-lama. Jika memang yakin handphone itu basah masuk ke dalam, bagi handphone-handphone yang memang belum waterproof, segera lakukan pembongkaran handphonenya. Untuk membongkarnya kan gampang sekarang. Kalau nggak bisa, bingung, itu bisa nonton di YouTube, itu banyak sekali. Tinggal ketik aja cara bongkar handphone seri ini, cara mengatasi handphone seri ini, itu banyak banget ditemukan. Tapi jika ragu, lebih baik cari aman saja, datang ke teknisi terdekat atau ke counter terdekat untuk membantu membongkar. Nah, jangan nunggu lama, nunggu sampai ditaruh di beras sampai 1 malam dan sebagainya, karena sifat air ini kalau di komponen ini seperti di kepala aki, jadi cepat banget tumbuh jamur hijau, dan tentunya itu bisa menyebabkan karat dan putus jalur, sehingga handphone walaupun hidup nanti beberapa fitur atau interface dari handphone tersebut mengalami permasalahan di kemudian hari. Tapi kalau udah dibongkar, dibersihkan, dikeringkan, itu biasanya tahan lama. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.